Baru aja lagi naik daun karena mau bantuin 3 orang viral. Kok bisa ya John LBF kayaknya ditikam sama mantan karyawannya? Kemarin kan kita baru bahas John LBF nih, bener nggak? Nah, sekarang ada berita apa lagi nih yang menarik tentang bos kita yang satu ini? Wih, lumayan banyak nih kok. Apa nih? Dari mulai dia nawarin yang baik-baiknya dulu nih. Oke, yang baik-baiknya gimana? Yang baik-baiknya gimana? Jadi yang baik-baik ini dia tuh nawarin kerjaan ke 3 orang. Oke, ke 3 orang. Ya. Yang pertama, kenapa nih? Yang pertama itu dia nawarin ke mantan pegawai minimarket kok. Oke, kenapa bisa ditawarin? Nah, gini kok ceritanya. Jadi konten si Mbak ini namanya Mbak Citra. Itu tuh viral. Jadi kontennya tuh isinya dia tuh lagi nangis. Oke. Karena dia dimarahin sama manajernya karena dia lupa sapa pelanggannya di minimarket itu. Itu yang salah manajernya apa orangnya? Kalau emang dia tidak melakukan SOP sih sebenarnya ya salah. Salah juga ya, salah juga ya. Kok. Jadi ini tapi si ini malah nangis ya. Dianya nangis ya, mungkin karena dimarahin juga lah ya, jadi nangis. Masih muda apa udah tua? Masih muda. Cantik? Lumayan. Oh, Nah, habis itu terus videonya mana nih? Ada videonya? Ada nih yang ini. Kayak ini ya. Karena saya di toko kurang menyapa pelayan, itu merupakan kesalahan saya tidak menyapa pelanggan untuk melayani seorang pelanggan dan tidak menyapa di saat ada pelanggan. Ya udah, berarti kamu nggak usah. Belum waktunya ya masuk di Alfamart ya. Jangan, Pak. Itu kan yang pertama nih. Jadi dia nawarin karena ada yang nangis. Bener nggak? Terus itu realnya udah masuk belum sih? Udah. Oh, udah diterima. Ada juga nih di sini. Citra sudah pakai seragam high five pastinya dan sudah dapat handphone baru juga untuk digunakan untuk kegiatan perusahaan. Ini dia udah keterima dan dikasih laptop baru, handphone baru. Intinya udah diterima lah di perusahaannya. Enak dong, berarti dong nasib Citra berubah dong ya? Iya dong, kan maksudnya kerjaan yang sekarang kan katanya gajinya lebih besar nih dari yang sebelumnya. Udah gitu kan dapat fasilitas juga nih kok. Oke. Jadi kalau gitu ngajarin milenial buat kalau nggak suka sama kerjaan nangis aja nggak sih? Ya sih, jadinya aku sih lihatnya jadi banyak banget ya yang minta-minta kerjaan ke dia, yang emang sebenarnya nggak butuh-butuh banget lah ya. Jadinya kan berharap lebih ya kok ya, yang namanya netizen kan, pasti kan inginnya yang enak-enak gitu. Terus yang kedua apalagi nih? Nah yang kedua itu, Koko tahu dong pasti sekarang di TikTok tuh lagi viral banget nih sama yang suka ngemis online, banjur-banjurin diri itu. Oh, mandi lumpur ya? Iya. Nah jadi dia tuh kontennya yang sangat disayangkan adalah dia memakai nenek-nenek untuk konten si mandi lumpur ini. Aduh, kasihan dong ya nenek-neneknya. Coba kita lihat, mana sih kontennya? Nah, yang ini. Video aksi mengemis pakai cara mandi lumpur kembali viral di media sosial. Semua bermula saat seorang pengguna TikTok mengunggah video mandi lumpur wanita parubaya dan kakek untuk mengemis pundi-pundi rupiah. Rupanya video itu mendapatkan atensi dari John LBF. Karena dia tidak setuju dengan konten mengemis online ini, dia pun menawarkan nih kok ke pemilik akunnya, ke Sultan ini, daripada kamu ngemis online lebih baik kerja sama saya gaji sekian gitu kan. Ternyata dibalasnya itu malah seperti malah minta uang 200 juta nih. Oh, coba kita lihat kayak gimana nih ininya nih. Kalau Mas John LBF official tidak mau melihat kami live streaming di TikTok seperti ini, transfer kami 200 juta Mas John. 200 juta kan kok. Ya. Itu kan jadinya kayak pemerasan ya. Iya. Nah, akhirnya sama John tuh ketemulah mereka di acara TV. Ketemu di acara TV, mereka luruskan, tapi sama John ditegaskan bahwa yang 200 juta tidak akan dikasih. Jadi pilihannya itu menerima pekerjaannya atau dia dilaporkan ke polisi. Oh, diancam. Iya, betul. Terus hasilnya gimana jadinya? Kalau dari acara TV itu sih hasilnya dia mau menerima pekerjaannya sih kok. Berarti dengan ini John berjasa ya, menghilangkan aktivitas mandi lumpur pakai nenek-nenek ya? Iya. Kalau misalkan itu sih yang memang kita juga nggak setuju ya. Iya, betul. Nah, terus apa lagi nih? Nah, yang terakhir nih ada yang beberapa akhir-akhir ini tuh viral banget kok tentang si
Kak Tiko ini, karena dia itu kan hidup beberapa tahun dengan ibunya yang ODGJ di sebuah rumah mewah tapi tanpa air dan listrik. Akhirnya kan viral nih, kok banyak relawan yang bantuin nih untuk bersihin rumahnya, terus bawa ibunya ke yayasan kan untuk diobati. Nah, John LBF datang nih, kok jadi pahlawan juga. Dia menawarkan Tiko untuk menjadi adiknya. Oke. Dan dia juga menawarkan pekerjaan yang gajinya nggak main-main loh kok, langsung 2 digit. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya gue aneh juga ya. Maksudnya, kenapa sih orang mau tinggal di rumah mewah tapi nggak ada air sama listrik gitu? Nah, kalau itu sih karena memang keadaan sih kok kalau Tiko ini. Tapi kan maksudnya gini, kalau punya rumah mewah kenapa nggak dia jual aja? Kalau dia susah jual ya dia kontrakin, dia tinggal ngontrak di tempat manapun. Maksudnya kan kalau cuma berdua ya, kan banyak loh maksudnya pilihan lain gitu, bener nggak? Ya mungkin airnya, listriknya ada gitu ya nggak sih? Kalau yang aku lihat sih dari alasannya karena memang dia nggak mau pindah si rumah ini. Kalau apalagi sampai kejual ya, karena itu satu-satunya peninggalan dari papahnya mungkin ya. Atau disewain gitu kan, sewain pindah tuker yang ini. Jadi gitu dia tuh kan. selama ini ya maunya dia kerja aja lah, yang penting bisa terpenuhi untuk sehari-hari gitu sih kok. Intinya mempertahankan rumah itu jangan mempertahankan apapun deh. ininya ya. Iya. Oke, dan udah gitu Bos John ini, Om John ini jadi penyelamat gitu ya. Betul, jadi adik tirinya nih sekarang si Tiko. Nah, enak dong berarti langsung dong. Nah, di konten ini nih kok. Jadi kan hari ini alhamdulillah kita udah bisa silaturahmi. Jadi saya tinggal nunggu jawaban Tiko. Semoga Tiko berkenan kerja di perusahaan Om John. Di konten ini Tiko lagi mikirin nih jadinya gabung atau enggak sama Om John ini. Gitu. Nah, terus nih yang serunya di tikamnya tuh gimana nih ceritanya? Ditusuk dari belakangnya tuh gimana sih? Jadi gini, kan mungkin karena Om John ini viral ya kok ya. Jadi si berita tentang Om John ini kan pasti banyak yang nyari tahu siapa sih Om John gitu kan. Sampai akhirnya Well tuh nemu cuitan Twitter ini. Twitter ini. Ini tuh adalah salah satu mantan karyawannya yang memang sudah 21 bulan. 21 bulan. Berarti 2 tahun kurang. Sama masih apa enggak? Udah enggak. Oh, udah enggak. Sudah resign posisinya. Jadi intinya bahwa kebaikan Om John ini tidak sama seperti di konten. Karena dia itu tiba-tiba suka seenaknya potong gaji. Seenaknya potong gaji? Iya, betul. Terus tiba-tiba mencat orang dan ya maksudnya motong gajinya pun untuk kesalahan yang tidak masuk akal. Misalkan contohnya Om John ini ngechat nih jam 11 malam. Jam 11 malam? Timnya nggak ada yang balas. Nah itu tuh dia potong gaji. Satu kali ngechat? Iya betul. Mantap. Jadi di grup tuh kan, di grup nih misalkan terus nggak ada yang balas, potong gaji, si ini potong gaji gitu. Tapi kalau misalkan ada juga nih yang dia tuh telat balasnya itu karena ngangkat telepon kliennya dulu nih. Ya kalau Koko juga kan ngutamain klien dulu ya. Iya betul. Tapi dia memberikan alasan nih, bahwa saya itu tadi ngangkat telepon klien dulu, jelaskanlah ya kok kenapa dia telat balas. Tapi itu tidak diterima, malah jadinya itu dia dipecat. Gitu. Itu juga ceritanya dari screenshot ini nih sih kok. Screenshot grupnya gitu. Jadi galak ya ceritanya di belakangnya. Iya betul. Dan ada beberapa juga nih cerita yang ini. Ini beberapa saksi orang yang bukan di kantornya tapi satu gedung kok. Satu gedung. Jadi, tetangga ya, tetangga. Iya betul. Jadi beda perusahaan tapi satu gedung kan kita lihat nih. Jadi katanya Om John ini juga suka maki-maki karyawannya di depan umum. Nah, misalkan dalam satu gedung ini kan pasti ada minimarket ya kok ya. Misalkan lagi di minimarket, ya karyawannya salah ya dimarahin di situ juga depan orang-orang gitu. Sebenarnya kan ya di kantor aja gitu ya. Iya, maksudnya gini kalau negur orang kan maksudnya lebih baik-baik. Caranya kan biar bikin mereka juga nggak nggak tersinggung. Iya, gitu sih. Apalagi kan di depan orang yang nggak kenal, nggak tahu masalahnya kan nggak enak juga sih. Gitu. Betul. Gitu sih. Jadi tapi Om John udah klarifikasi nih soal yang ini. Jadi tiba-tiba banyak banget nih karyawan Om John ini juga yang tiba-tiba upload video menjelaskan bahwa Om John tuh orangnya baik, nggak gini, nggak gitu. Ya Om John seperti itu karena pegawainya juga membuat kesalahan katanya gitu. Intinya Om John juga sudah klarifikasi di Instagram pribadinya ataupun di TikToknya. Nah terus ada apa lagi nih? Nah udah gitu kalau misalkan aku lihat dan emang lihat dari beberapa cuitan juga nih kok nyambung, jadi nyambungnya kemana-mana nih. Iya. Dan sumber gosipnya adalah Twitter. Iya betul. Karena di Twitter tuh kan orangnya juga pada anonim.
sebenarnya kita juga iya, nggak bisa betul, percaya betul. 100% lah. Nah, ternyata tuh jadi Om John ini tuh seorang komisaris. Oke. Jadi sebenarnya pemilik utamanya itu adalah Pak Sabar. Oh. Yang ini. Oke. Gitu. Jadi ini adalah foundernya High Five yang sebenarnya gitu. Jadi di High Five ini tuh ada 5 orang sebenarnya kok foundernya tuh. Nah, termasuk salah satu, tapi komisaris kan salah satunya biasanya tuh. asalnya ini Om John itu adalah manajer kok. Oh, kalau dari cerita yang di sini ya. Oke. Asalnya itu adalah manajer, cuman mungkin karena kerjaannya bagus ya kok. Oke. Jadi dialah yang dijadikan apa ya? Figur Figur yang untuk dijual. si perusahaan itu. Apalagi kan sekarang semua perusahaannya logonya logo muka Om John. Oh, iya Gitu. iya. Oke, nah insight-nya apa sih nih kalau misalnya kalau gue lihat ya insight-nya sebenarnya itu kan yang pokoknya yang tweet yang apa yang ngegosip ya. Itu kan sebenarnya sebelum udah ada duluan kan ya sebenarnya. Iya, sebenarnya udah ada duluan, yang yang speak up tentang mantan karyawannya tuh sebelum ini ya. Karena sebelum viral banget ya. Karena kalau misalkan yang masalah yang mbak-mbak minimarket yang saweran itu kan sebenarnya awal-awal tahun ini ya kok ya. Iya. Kalau aku lihat speak up-nya tuh sebenarnya udah dari akhir tahun. Oh. Nah, sempat juga nih si mbaknya yang speak up ini sempat di chat bahwa intinya dia akan dihubungi oleh pengacaranya Om John ini. Tapi entah kenapa beberapa menit kemudian dihapus lagi chatnya. Oh, iya gitu. iya. Tapi ya netizen Twitter menguatkan mbaknya dong, Mbak jangan takut gitu bahwa orang ya toh si mbaknya juga tidak menyebutkan kan siapa namanya di situ gitu. Dia hanya memberikan screenshot lah dan menjelaskan bahwa tidak sesuai dengan sosial media gitu. Iya. Kalau mungkin gue lihat gini sih ya, mungkin kalau misalnya orang itu orang nggak viral ya mungkin orang nggak akan ada yang cari tahu mau jeleknya apa, mau bagusnya apa, bener nggak? Tapi ketika kita viral ya pasti kan apa ya ada pihak pro, ada pihak kontra, bener nggak? Dan yang pihak kontranya kan pasti makin kepo dan makin keluar, bener nggak? Nah, pelajarannya ya apa sih? Ya kalau misalnya gue simpulin sih pelajarannya ya ketika viral ya kalau misalnya kita viralnya apa adanya ya mau ada apa juga nggak masalah toh, bener nggak? Kalau nggak ada apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya mungkin nggak tahu ya ada atau apa enggak ya mungkin harus ini juga ya dapatkan kritik ya. Tapi kan viral juga kan dengan viral juga kan pasti dalam tanda kutip adalah ya dapat banyak job juga toh, dapat banyak jadi job, terkenal kan, tambah terkenal, dapat bisnis. Kalau kamu jadi mending viral apa enggak, Wel? Kalau nggak ada apa-apa ya mending viral dong. Iya, tapi kan cuma namanya juga kalau misalkan pohon semakin tinggi kan angin semakin kenceng. Gitu. Oke, mungkin ini segitu aja obrolan kita tentang Om John LBF. Sekian, bye-bye.